Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Kementerian dan Lembaga, para Sekretaris Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, para tamu undangan, serta para ASN di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2020. Saya mengapresiasi upaya Badan Kepegawaian Negara atas penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan serta pembinaan ASN. Rakornas Kepegawaian tahun 2020 mengambil tema penerapan digitalisasi manajemen ASN di era adaptasi kerja baru. Tema dimaksud sangat sesuai untuk menjawab dua isu besar saat ini, yaitu pertama, sebagai solusi untuk menjawab perubahan tatanan kerja akibat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah sebagai solusi untuk menjawab dinamika kebutuhan pengelolaan SDM memasuki era revolusi industri 4.0. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan tatanan kehidupan setelah adanya pandemi COVID-19. Tidak terkecuali bidang pemerintahan juga ikut mengalami perubahan tatanan kerja. Pembangunan harus terus berjalan. ASN sebagai penggerak roda pemerintahan dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Program dan kegiatan yang selama ini rutin dilakukan harus ditinjau kembali urgensi, relevansi, dan dampaknya. Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional. Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan, tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku. Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar 30,5 triliun guna mendukung program tersebut. Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital atau DEDI di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, visi Indonesia Maju salah satunya dicapai melalui SDM unggul.
Salah satu kunci penting dalam transformasi digital adalah kesiapan SDM, baik dari aspek pengetahuan, keahlian, maupun budaya kerja. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam e-Government Survey 2020 telah merilis DGI atau e-Government Development Index yang merupakan pemeringkatan tingkat adopsi dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh berbagai negara. Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara. Harus kita akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Standar penilaian PBB tersebut dapat dijadikan acuan sejauh mana daya saing bangsa yang dimiliki. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah percepatan pembangunan infrastruktur digital, penyusunan regulasi, pedoman, dan standar teknis pemerintahan digital, serta peningkatan kompetensi dan kecakapan SDM dalam mengoperasikan layanan e-government. Hadirin yang berbahagia, reformasi birokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi, menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian ASN. Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sudah dilakukan pemerintah harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN, terutama pemahaman dan penguasaan teknologi informasi. Literasi digital para ASN ini penting dalam rangka mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sekaligus untuk memperkuat daya saing Indonesia. Dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi kita. Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien. Pada kesempatan yang baik ini saya tekankan kembali pentingnya percepatan transformasi digital pemerintah dengan fokus pada hal-hal yang sebagai berikut. Pertama, percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, penyelesaian, pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan e-government yang terpadu dan terintegrasi secara nasional. Dan yang ketiganya adalah penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital. Yang keempatnya adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN terutamanya dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia. Hadirin yang berbahagia,
Mengakhiri sambutan ini sebagai Ketua Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN, saya mengajak seluruh ASN, para pejabat, pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk implementasi digitalisasi pemerintahan sebagai satu kebutuhan yang harus diterapkan di era adaptasi kerja baru. Percepatan terwujudnya smart ASN, yakni ASN yang menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan memiliki integritas nasional. Percepatan ini merupakan basis utama bagi kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan secara tepat dan cepat, serta memerlukan keberlangsungan dan keberhasilan reformasi birokrasi. Mengakhiri sambutan ini, saya minta kepada pegawai ASN di seluruh Indonesia untuk tetap produktif, menjadi teladan dan motor penggerak bagi masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai semua ikhtiar dan upaya yang kita lakukan dan memberikan petunjuk serta perlindungannya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.